Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. For the first time, I would like to say thank you so much for all viewers, for all of audiences, especially for my lecturer who has giving me opportunity to explain about the material that relate with our subject is statistic research on the title independent test by sample t-test with SPSS applications. But firstly, because as like Aforism said, not knowing not loving, I want to introduce myself. My name is Nurul Umam. I'm from Telapak Village, Pegantanan Sub-District and Pamekasan Regency, and my class is TBIC. Okay, this time I would like to explain about this material by Indonesian language. Okay, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji independen sampel t-test dengan SPSS atau aplikasi SPSS. Jadi di sini saya ingin mengupas sebagian pengetahuan saya mengenai uji independen sampel t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang mana sebelumnya harus ada konsep dasarnya untuk mengaplikasikan hal tersebut. Konsep dasar dari uji independen sampel t-test yang saya ketahui itu ada dua. Yang pertama, uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi di situ bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata di semua sampel yang kita teliti. Dan yang kedua, harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah uji statistik parametriknya harus normal dan homogen. Jadi itu merupakan konsep dasar dari uji independen sampel t-test. Dan nanti ketika di akhir, ketika kita sudah menguji, harus untuk menentukan atau pengambilan keputusannya harus ada dasar pengambilan keputusan. Yang saya ketahui sesuai dengan apa yang saya pelajari mengenai dasar pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikan dua tilet itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Maka di situ ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada sampel pertama dan sampel kedua. Contohnya kelas A dan kelas B. Jadi itu jika lebih kecil daripada 0,05 terdapat perbedaan. Dan yang kedua, jika nilai signifikan dua tilet itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penelitian satu sampel dan sampel yang lain, atau kelas A dan kelas B jika saya kategorikan dengan kelas. Karena biasanya di sini digunakan untuk kelas begitu. Mungkin kelanjutannya saya akan menampilkan video yang berkenaan dengan hal tersebut atau pengujian uji sampel t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan di sini insya Allah saya akan mengupas bukan secara tuntas tapi sebagian sesuai dengan yang saya ketahui. Oke, let's go. Nah, di sini ada contoh mengenai pengujian independen sampel t-test, yaitu tentang pengujian ingin membandingkan nilai matematika dari kelas A dan kelas B. Nah, ini ada daftar nilainya. Ini sekitar ada berapa nih? Ada 20 data ya. Nah, kita tuh ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil dari kelas A dan kelas B mengenai nilai yang didapat. Nah, setelah itu kita buka SPSS-nya. Nah, ini tampilan dari SPSS-nya. Kita buka variable view-nya. Nah, setelah itu kita masukkan tuh datanya. Data mengenai dari Excel ini. Nah, kita pergi ke variable view. Nah, setelah itu kita di sini misalkan kita tuliskan namanya itu hasil. Di sini tidak boleh ada spasi ya.
hasil matematika, enter, kita perbesar supaya kelihatan. Nah yang kedua tuh ini tuh untuk apa, untuk pengkodean ya. Nah, untuk pengkodean karena ini tuh dianggap kelompok ya, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Berbeda kalau dengan pengujian varietes, uji varietes di tes ya, itu untuk pengisian dari SPSS nya itu tidak harus dilakukan pengkodean. Nah ini untuk desimalnya kita nolkan karena tidak ada koma. Untuk labelnya di sini isikan saja sama dengan yang ini, hasil matematika. Nah setelah itu ini kelompok misalkan ya, atau kelas ya, kelas, ini kelas aja ya, kelas 1, kelas A dan kelas B kan ya, ini nolkan saja. Nah setelah itu kita pergi nih di sini volume ya, di sini volume nanti ada muncul titik 2 ya. Nah tekan 1 kali. Nah kita pengkodean di sini untuk volume 1 itu kita contoh 1 ya, untuk labelnya itu kelas A misalkan. Yang pertama itu kan ini kelas A ya, lalu yang kedua ini itu kelas B. Setelah itu enter, lalu yang kedua ini kelas B. Nah seperti ini kan cuma 2 ya, 2 kelompok, jadi cuma 2 pengkodeannya. Setelah itu oke. Nah lalu kita pergi ke data view. Nah nanti akan muncul dua kolom. Nah, untuk hasil matematika kita inputkannya itu sejajar ya, jadi misalkan gini, untuk hasil matematika yang pertama itu kelas A ini. Nah seperti ini. Nah lalu bawahnya ini tuh untuk kelas B, jadi diurutkannya itu secara ke bawah. Nah seperti ini. Total kan ada 40, jadi setiap kelas itu ada 20. Nah, untuk yang kelas ini masukkan pengkodeannya. Untuk satu kan ini kan kelas 1 ya, jadi ini 1. Supaya cepat di sini aja. 1 tambah 1. Nah, ini ya. Kita pastikan saja. Nah sampai sini kan kelas A ya, itu untuk pengkodean nomor 1. Nah untuk 2 ini kan tadi itu untuk kelas 2 ya. Nah kita buat 2 supaya cepat. Nah seperti ini pas ya. Nah setelah itu kita lakukan tuh pengujiannya ya, yaitu dengan pergi ke analyze. Nah setelah itu pergi ke confirming, lalu pergi ke independent sample t-test. Nah di sini untuk variabelnya itu masukkan yang di hasil matematika, dan grup variabel itu masukkan ke bawah seperti itu. Nah untuk yang definite group kita klik 1 kali, dan grup ini kita tuh grup 1 itu kan ingin membandingkan 1 ya, 1 dengan 2. 1 ini kan tadi pengkodeannya itu untuk kelas A, dan 2 ini untuk pengkodean kelas B. Setelah itu continue dan klik OK. Nah nanti akan muncul seperti ini simple ya tampilannya untuk pengujian independent sample t-test. Nah untuk melihatnya itu ini untuk data deskripsi ya, dimana rata-rata dari kelas A itu 71,5 dan kelas B itu 71,2. jadi yang lebih besar itu kelas A ya, lebih besar koma, tapi ini bisa disebut sama ya. Ini yang paling penting di sini di data independent sample t-test. Nah untuk pengambilan atau keputusannya itu jika nilai sig to tail-nya ini ya, sig to tail itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Tapi kalau kurang dari 0,05 ininya, maka berarti ada perbedaan tuh rata-rata hasil
belajar siswa antara kelas A dan kelas B ya. Nah, dimana ini hasilnya itu kan lebih besar dari 0,05 ya. Jadi dapat disimpulkan yang ini, kita lihat yang ini kan lebih besar dari 0,05 ya. Berarti tidak ada perbedaan antara rata-rata kelas A dan kelas B ya. Ini lebih besar dari 0,05. Itu terbukti dari grupnya ini tidak terlalu jauh perbandingannya atau perbedaannya antara kelas A dan kelas B rata-rata nilainya. Nah, begitu ya. Kalau misalkan ini tuh lebih kecil dari 0,05, berarti apa? Berarti kelas A dan kelas B itu ada perbedaannya. Nah, untuk melihat mana yang lebih bagus, kita lihat ini rata-ratanya. Kalau itu yang lebih besar, maka itu kelas yang atau yang mendapatkan nilai matematika yang lebih baik. Misalkan di sini itu 90 ya, rata-ratanya itu 90. Berarti di sini kan otomatis lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara kelas A dan kelas B itu terdapat perbedaan, di mana yang lebih bagus itu kelas A, karena kelas A itu misalkan 90 rata-ratanya gitu. Kita akan mendengarkan penjelasan mengenai uji dependency test menggunakan SPSS. Oke, come on. Akan saya gunakan, tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa uji tes sampel tak bebas ini merupakan kita akan menguji dua rata-rata dari data, yang tentunya data tersebut berasal dari satu kelompok data. Nah, biasanya uji tes sampel tak bebas ini jumlah sampelnya pasti sama, kadang jumlah yang kita uji pasti sama, jumlah sampelnya sama, kemudian jumlah sampelnya sama dan sampel yang kita gunakan sama. Oke. Ini adalah contoh data yang saya gunakan. Oke. Saya misalkan seperti ini ya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penggunaan kartu kredit di Bank ABC dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu penggunaan kartu kredit saat bunga belum turun dan penggunaan kartu kredit saat bunga sudah turun. Oke. Di sini kita akan melihat apakah ada perbedaan ketika bunga diturunkan, apakah membuat pengguna kartu kredit meningkat atau tidak meningkat. Nah, di sini adalah saya punya datanya sebelum bunga diturunkan, kita punya data sebanyak 15 observasi, kemudian sesudah bunga diturunkan sebanyak 15 observasi juga, jadi sampelnya sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman secara deskriptif, kemudian kita uji korelasi, dan kemudian kita akan melakukan uji T sampel tak bebas. Oke, rata-ratanya nanti kita hitung. Nah, ini saya copy dulu teman-teman, saya Ctrl C, saya pindahkan ke SPSS seperti ini. SPSS, Ctrl V. Oke. Nah, ini datanya sudah terinput ke dalam SPSS, kemudian variabel view saya klik. Nah, di sini saya klik sebelum. Oke. Sebelum. Oke. Kemudian di sini saya klik, saya tulis sesudah. Oke. Nah, kita sudah punya data yang sudah terinput di SPSS. Ini saya ubah dulu teman-teman, sorry. Ini saya ubah dulu, desimalnya saya ganti 0 ya. Desimalnya saya ganti 0, jadi angka di sini sama. Oke. Datanya sudah terinput di dalam SPSS. Langkah yang kita gunakan yang pertama adalah klik analyze. Oke, seulang lagi ya. Datanya sudah terinput seperti ini sebelum saya sudah input dan sesudah saya juga input. Caranya sangat mudah sekali. Klik analyze. Oke, compare means. Oke, kemudian pilih pirate sample to test. Klik OK. Nah, di variabel pertama masukkan sebelum, dan di variabel kedua ini masukkan sesudah. Oke, kita coba klik option isinya apa. Oke, tidak ada. Continue. Kita klik OK. Klik OK. Kita tunggu sebentar ya. Sebentar lagi output akan muncul. Oke, nah ini adalah outputnya sudah muncul. Nah, saya akan terangkan kepada teman-teman yang pertama di sini. Pirate sample testnya saya terangkan secara deskriptif, kemudian korelasinya, kemudian perbedaan rata-ratanya saya akan terangkan kepada teman-teman. Yang pertama adalah deskriptifnya. Nah, di sini secara deskriptif kita bisa melihat bahwa
rata-rata sebelum bunga diturunkan sebesar 93,67, oke, dan sesudah bunga diturunkan sebesar 96%. Jadi terjadi kenaikan ketika bunga diturunkan, terjadi kenaikan penggunaan kartu kredit. Oke, R-nya sama 15. Kemudian standar deviasinya untuk yang sebelum bunga diturunkan sebesar 22,768. Terus sesudah bunga diturunkan sebesar 22,778. Oke, ini adalah, jadi secara deskriptif sesudah bunga diturunkan penggunaan kartu kredit lebih tinggi. Jadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum bunga diturunkan. Nah, itu cara kita membaca output yang ada di sini. Kemudian cara kita membaca output yang kedua ini adalah kita ingin melihat apakah sebelum bunga diturunkan dan sesudah bunga diturunkan itu berhubungan atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat korelasinya sebesar 0,988. Nah, korelasi ini tentunya sangat tinggi karena mendekati angka 1. Nah, cara membacanya kalau kita persenkan sekitar 98,80% sebelum bunga diturunkan memiliki hubungan dengan sesudah bunga diturunkan. Oke. Kalau kita ingin melakukan uji hipotesis, kita bisa melihat nilai signifikannya. Oke. Alfa yang kita gunakan sebesar 0,05. Misalkan saya tidak punya sampel, saya tidak punya tabel T, saya cukup menggunakan saya tidak punya tabel korelasi misalnya, saya cukup menggunakan tingkat signifikansi ini. Tolak H0, ya silakan dicatat ya, yang pertama, tolak H0 ketika nilai signifikan kurang dari 0,05. Itu tolak H0, oke. Terima H0 ketika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Oke. Kalau kita lihat di sini nilai signifikannya itu 0,000 kurang dari 0,05. Ini menandakan bahwa ada hubungan antara sebelum bunga diturunkan dengan sesudah bunga diturunkan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melakukan uji hipotesis beda rata-rata. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita susun dulu uji hipotesisnya H0. Tidak ada perbedaan rata-rata sebelum bunga diturunkan dengan sesudah bunga diturunkan terhadap penggunaan kartu kredit. Oke. Sementara satunya adalah ada perbedaan rata-rata sebelum bunga diturunkan dengan sesudah bunga diturunkan terhadap penggunaan kartu kredit. Oke. Di sini misalkan saya tidak punya tabel T. Jadi kalau kita punya tabel T, kita cukup melihat yang ada di sini. Tetapi ketika kita tidak punya tabel T, kita bisa melihat angka ini. Oke, signifikan ini kita bisa melihat tolak H0 ketika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Oke, sedangkan terima H0 ketika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai signifikannya 0,024 kurang dari 0,05. Ini menandakan bahwa ada perbedaan rata-rata sebelum bunga diturunkan dengan sesudah bunga diturunkan terhadap penggunaan kartu kredit. Oke. Rata-ratanya terjadi peningkatan ketika bunga diturunkan. Kalau kita perhatikan rata-ratanya di sini meningkat, yaitu 96. Oke. Perbedaannya yaitu sekitar 2,333. Jadi setelah bunga diturunkan ternyata terjadi peningkatan sebesar 2,33 secara rata-rata 2,33 terhadap penggunaan kartu kredit. Nah, itu adalah cara kita membaca output yang ada di sini. Oke, lanjut untuk penjelasan selanjutnya yaitu korelasi hubungan antar variabel X dan variabel Y. Oke, saksikan selanjutnya. Uji korelasi Rank-Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian pada statistik non-parametrik. Analisis ini tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Intinya adalah kalau misalnya tidak linier ataupun tidak normal, itu tidak apa-apa datanya. Bisa diuji menggunakan Rank-Spearman. Tujuan dari uji korelasi Rank-Spearman ialah untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Kemudian melihat tingkat kekuatan hubungan dua variabel dan melihat arah hubungan dua variabel. Dasar pengambilan keputusannya ialah jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka
bisa dikatakan berkorelasi. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak berkorelasi. Oke, mungkin kalian masih bingung sampai di sini, jadi kita langsung aja ke contoh seperti biasa. Oke, di sini aku sudah siapkan data Excel seperti biasa. Ini adalah skor total dari jawaban responden kita yang sudah sebelumnya kita bagikan angketnya ke responden kita. Dan ini adalah skor total jawabannya. Yang ini untuk variabel X-nya dan ini variabel Y-nya. Di sini aku sudah sediakan 60 data responden sebagai contoh. Dua variabel ya, untuk variabel X dan variabel Y, dan ini adalah skor totalnya. Untuk uji korelasi Rank Spearman, caranya ialah kita copy jawaban skor total kedua variabel ini, kemudian kita ke SPSS, dan kita paste. Nah, di sini kan masih terlihat nih ada var 001 dan var 002. Ini kita rubah dulu tampilannya di variabel view. Untuk var 001 itu kita rubah menjadi X. Dan var 002 itu kita rubah menjadi Y. Untuk desimalnya kita nolkan aja supaya tampilannya tidak ada koma-koma. Kemudian labelnya di sini kalian berikan nama variabel kalian. Misalnya variabel X-nya seperti biasa, contoh adalah religiusitas. Dan untuk variabel Y-nya itu agresivitas. Oke, ini sudah semua. Kita kembali ke data view. Nah, tampilan var 00 tadi itu sudah berubah menjadi yang 001 jadi X, 002 jadi Y. Dan yang sebelumnya tadi desimalnya ada kan, itu desimalnya sudah hilang. Kalau datanya sudah seperti ini, itu kita sudah siap untuk uji Rank Spearman. Caranya ialah klik Analyze, Correlate, Bivariate, Ctrl A, kalian pindahkan semuanya ke samping. Oke. Kemudian checklist Spearman. Nah, ini ada person, itu kita hilangkan checklistnya. Kemudian pastikan to-tail-nya terpilih. Dan pastikan juga terchecklist flag significant correlation. Kemudian, ini semua sudah, tinggal klik OK. Maka akan muncul tabel hasil korelasi Rank Spearman. Nah, untuk tahu hasilnya, kita buka kembali catatan kita. Maka, berdasarkan catatan kita tadi, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Karena nilai signifikansinya 0,001 kurang dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Atau bisa kita sebut berkorelasi. Kemudian, untuk melihat tingkat kekuatan hubungan dua variabel, di sini ada beberapa kriteria tingkat kekuatan korelasinya atau tingkat kekuatan hubungannya. Kita lihat nilai correlation coefficient-nya, yaitu 0,412 dan di depannya ada angka minus. Nah, ini kalian abaikan dulu. 0,412 itu termasuk di dalam hubungan cukup atau cukup kuat. Karena dia berada di antara 0,26 sampai dengan 0,50. Maka dikatakan 0,412 yaitu memiliki hubungan yang cukup kuat. Dan yang terakhir adalah untuk melihat arah hubungan kedua variabel kita. Jika tidak ada angka minusnya, maka arah hubungannya adalah positif. Jika ada angka minusnya, maka arah hubungannya adalah negatif. Nah, untuk keterangan lebih lanjut tentang arah hubungan ini sama saja seperti uji korelasi sebelumnya yang person. Itu ada aku menjelaskan lebih detail tentang arah hubungan dan bagaimana menjelaskannya lebih detail. Itu ada di video sebelumnya. Atau aku kasih linknya di deskriptif di bawah untuk kalian lebih tahu tentang arah hubungan. Yang jelas dari uji ini arah hubungannya adalah negatif.
Nah, sekarang adalah kesimpulan dari uji hari ini, yaitu berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi two-tail sebesar 0,001 yang ini ya, signifikansi two-tail. Karena nilai signifikansi two-tail kurang dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, atau pakai nama variabel kita sebagai contoh, antara variabel religiositas dengan agresivitas. Dari output SPSS diperoleh juga angka koefisien korelasinya, yaitu sebesar minus 0,412. Artinya tingkat kekuatan korelasi atau hubungannya adalah hubungan yang cukup atau cukup kuat. Dan terakhir, angka koefisien korelasi di atas itu bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,412. Maka arah hubungan variabelnya yaitu lanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Dan selanjutnya untuk part seterusnya akan saya kupas sebagian yang saya ketahui, yang telah saya pelajari mengenai Pirate Sample T-Test, data, free test, dan post test. Jadi di sini saya akan membahas hal itu yang sesuai dengan insya Allah materi kita yang berhubungan dengan statistik research. Maka mari kita lanjutkan. Oke, let's go. Uji validitas person product moment berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama ialah dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Mungkin masih agak sedikit sulit untuk dipahami, maka dari itu kita langsung saja ke contohnya. Di sini aku sudah sediakan tabulasi untuk variabel agresivitas. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanyalah sebagai contoh. Di sini aku sudah sediakan 60 responden. Kemudian, kopikan semua isi tabulasi, hanya nilai tabulasinya saja, termasuk dengan nilai totalnya yang kalian kopikan. Jadi, nomor item dan nomor responden itu tidak diikutkan. Kemudian kalian copy, kemudian kita ke SPSS, dan kalian paste. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tampilannya masih ada yang menggunakan dua angka di belakang koma, judul di kolomnya ini masih panjang, var 001, 002, dan sebagainya. Jadi ini kita rubah dulu di variable view. Kita ke variable view. Jadi var 001 ini akan kita beri nama jadi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai akhir. Supaya tampilannya jadi lebih minimalis. Kita bisa menggunakan pergantian manual atau mengetik satu-satu, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Kalau kalian ketikkan seperti ini, misalnya X1, nah maka itu akan lama kalau misalnya kalian menggunakan cara seperti ini. Apalagi kalian memiliki item yang banyak. Nah, makanya aku akan kasih cara praktisnya, yaitu kita bisa menggunakan menu fitur Find and Replace. Caranya adalah klik judul kolomnya sehingga terblok berwarna kuning, kemudian Ctrl F, akan muncul box Find and Replace. Nah, kita ke tab Replace, kemudian ketikkan VAR 000, bukan huruf O ya, tapi huruf 000 atau 000. 3 kali hurufnya kapital seperti contoh ini juga. Nah, kita replace atau kita ganti dengan huruf X. Nah, kemudian kita klik replace all, kemudian kita close. Otomatis semua var 000 tadi itu berubah jadi X. Nah, untuk di sininya di kolom terakhir yaitu kita rubah menjadi total. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Ctrl A, yaitu semuanya terblok, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Pastikan Correlation Coefficient Person itu terchecklist. Kemudian kalian klik OK.
Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi, atau dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Sekarang biar lebih mudahnya kita perbesar. Maksud X01, X02, dan X03 hingga seterusnya ialah ini merupakan item ataupun pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini ada percent correlation, nilai korelasinya atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikansinya, dan N adalah jumlah respondennya. Sekarang kita ke kolom total yang ada di paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kita tahu kan bahwa respondennya itu adalah 60 orang. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk 60 orang. Kita lihat kembali R tabel. Nah, di sini sudah ada aku blok 60 orang adalah 0,254 dan 0,330. Di sini aku memilih yang 5%, makanya aku memakai 0,254. Kemudian kita kembali ke SPSS. Sekarang kita lihat catatan kembali. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Kita tahu bahwa 0,740 itu lebih dari 0,254. Otomatis item pertama ini valid menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita lihat lagi item yang nomor 2-nya, yaitu 0,271. Itu pasti lebih dari 0,254 kan? Nah, otomatis valid juga. Sekarang kita lihat ke item yang nomor 3. Ingat ya, di bagian atas di sini bagian nilai percent correlation-nya. Nah, di sini 0,708 itu lebih dari 0,254, otomatis valid juga. Nah, kalian itu harus melihat satu-satu nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang kalian miliki. Nah, karena kita tadi memiliki 43 pernyataan dan satu total pernyataan, makanya kita harus lihat satu-satu apakah item itu valid atau tidak. Cara yang kedua yaitu apakah suatu item itu valid atau tidak dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka valid. Jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Sekarang kita lihat item nomor 1. 0,000 ini kurang dari 0,05, otomatis valid. Sekarang kita lihat item yang nomor 2, yaitu 0,036. Ini kurang dari 0,05 juga. Kemudian item yang nomor 3, 0,000 ini pasti sudah gitu kan, kurang dari 0,05. Nah, itulah cara yang kedua, yaitu melihat apakah valid atau tidaknya suatu item dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, kalau kalian punya banyak item, jadi kalian harus lebih teliti di sini. Nah, apakah item itu valid atau tidak. Kemudian kalian bisa simpan data ini sebagai data pendukung kalian. Misalnya seperti ini. Kalian itu memiliki item ataupun pernyataan yang banyak, mungkin 50 ke atas atau mungkin ratusan item pernyataan. Dan kalian belum melakukan uji validitas sebelumnya. Nah, kalian cek di sini. Akhirnya kalian harus mencek satu-satu item itu hingga 50-an mungkin, atau mungkin ratusan. Dan itu pun masih belum tahu valid atau tidaknya. Tipsnya adalah kalian bisa mencari validitas suatu item itu menggunakan Microsoft Excel lebih dulu, baru dimasukkan ke SPSS. Tujuannya adalah lebih mudah. Kenapa jadi lebih mudah? Di Excel kita bisa memilih bagian mana yang valid atau tidak. Kita seleksi, kemudian kita pilih yang validnya saja. Nah, kemudian baru kita uji validitasnya di SPSS seperti ini. Otomatis kita tidak perlu mencek sampai detail banyak sampai puluhan ratusan karena item kita itu memang sudah valid. Jadi kita hanya cukup melakukan satu kali uji validitas saja di SPSS seperti itu. Kalau kalian masih belum tahu bagaimana cara menghitung validitas menggunakan Excel, aku taruh linknya ada di deskriptif di bawah. Jadi kalian bisa cek caranya di sana. Oke. Kebayangkan kalau misalnya kita harus ngecek satu-satu, nah mending kita pakai cara yang cukup ringkas saja. Sekarang uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach-Alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Intinya gini, item kita itu bisa konsisten nggak sih kalau misalnya kita uji terus, secara terus-menerus atau berulang-ulang seperti itu. Jadi, untuk melihat konsistensi item yang kita miliki.
Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, ini kan sudah ada data kita sebelumnya. Nah, jadi kita gunakan data ini saja. Caranya ialah analyze, scale, kemudian kalian pilih reliability analysis. Kalian bisa lihat ini semua total item yang kita sama seperti validitas tadi. Semua itemnya ada. Cuman bedanya di sini adalah yang kita pindahkan kanan itu hanya itemnya saja, untuk total tidak dipindah. Jadi kita Ctrl A, kecuali untuk totalnya saja tidak usah, kemudian pindahkan ke kanan. Nah, jadi ingat ya, untuk totalnya ditinggal, dan selain itu pindahkan ke kanan semua. Nah, kemudian klik statistik di atas, kemudian checklist scale if item delete, kemudian continue, dan modelnya pastikan alpha, kemudian oke. Akan muncul hasil uji reliability menggunakan SPSS. Kemudian kita ke tabel reliability statistik yang ini. Kalian di situ bisa melihat nilai Cronbach Alpha dan end of items. Maksudnya Cronbach Alpha ialah nilai alpha Cronbach kita itu berapa, yaitu 0,880, dan end of item adalah jumlah dari item-item kita atau pernyataan-pernyataan kita, yaitu sebanyak 43 item. Dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarweni, Cronbach Alpha harus lebih dari 0,6. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Cronbach Alpha kita itu 0,880 lebih dari 0,6. Otomatis item kita ini dikatakan reliable. Oke, lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu Pirate sampel t-test data, post-test dan pre-test. Oke, let's go. Uji Pirate sampel t-test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 min dari 2 sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Jadi, kunci dari Pirate sampel t-test ialah sampel itu berasal dari subjek yang sama, atau bisa dari kelompok yang sama, atau bisa dari grup yang sama. Nah, jadi intinya adalah kuncinya di situ gitu. Kalau misalnya kalian memberikan perlakuan gitu, jadi sebelumnya ada pre-test, kemudian kalian beri perlakuan, kemudian baru post-test. Nah, jadi kalian pahami ya, penggunaan Pirate sampel t-test ini pada pre-test dan post-test. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi to tail kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Pre-test dan post-test tadi gitu kan. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Mungkin kalian masih belum memahaminya, ataupun masih kurang paham, ataupun sulit dimengerti. Jadi kita langsung aja ke sampelnya gitu. Contoh langsung aja kita ke contohnya. Di sini sudah seperti biasa aku siapkan sebuah data. Di sini ada data hasil belajar matematika, ataupun kalau misalnya disesuaikan dengan penelitian kalian, misalnya hasil belajar bahasa ataupun hasil belajar yang lain gitu, ataupun selain hasil belajar pun tidak apa-apa. Pokoknya adanya perlakuan pada kelompok yang sama dan kalian ingin mengetahui hasil pre-test dan post-testnya, kalian bisa menggunakan ini. Di sini ada 25 sampel. Untuk sampel yang sama tetapi memiliki 2 data yang berbeda. Jadi untuk pre-testnya ini ada kolomnya tersendiri, dan post-testnya ada hasilnya juga. Untuk uji Pirate sampel t-testnya, kita bisa kopikan kedua data ini, pre-test dan post-test. Copy, kita buka SPSS, kemudian kita paste. Nah, seperti biasa, tampilan dari data ini kita rubah dulu di variable view.
Untuk data var 00 tadi kan kita sudah tahu kalau ini adalah pretest. Jadi kita ketikkan aja di sini pre, dan var 002 tadi adalah post test. Jadi kita ketikkan aja di sini post. Baris pertama itu kita beri label pretest. Kemudian untuk label yang baris kedua kita beri nama post test. Variabel view-nya sudah kita edit, maka kita kembali ke data view. Otomatis yang var 001 dan var 002 tadi judul kolomnya sudah ada, yaitu pre dan post. Tadi sudah kita beri nama seperti itu. Nah, untuk analisisnya caranya ialah klik analyze, compare mean, kemudian kita pilih paired sample t-test. Nah, untuk pretest itu kita pindahkan ke kanan, dan untuk post test kita juga pindahkan ke kanan. Nah, ingat ya, di kolom atas seperti ini bersebelahan. Kemudian kita langsung klik saja OK. Nah, otomatis akan keluar hasil dari uji paired sample t-test. Nah, di sini ada 3 tabel hasil dari paired sample t-test. Jadi untuk tabel yang pertama yaitu tabel paired sample statistik. Isinya ini adalah merupakan deskriptif statistik dari 2 data yang kita miliki tadi. Ada mean, untuk pretestnya minnya 66,52, kemudian ada post testnya ada 84,48. N adalah jumlah sampelnya, yaitu sama-sama 25 karena sampelnya yang sama gitu, orang yang sama, kelompok yang sama. Kemudian ada standard deviation dan standar error mean. Jadi di sini tabel yang pertama itu merupakan deskriptif statistik dari pretest dan post test kita. Kemudian tabel yang kedua yaitu paired sample correlation. Tabel ini itu menunjukkan ada atau tidak adanya hubungan antara pretest kita dengan post test kita gitu. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka ada hubungan. Nah, karena signifikansi di sini adalah lebih dari 0,05 yaitu 0,156, maka antara pretest dan post test itu tidak memiliki hubungan. Jadi maksud tabel ini adalah seperti itu. Nah, untuk tabel yang ketiga ini, itu kita buka catatan kita kembali. Sudah kita ketahui bersama bahwa syarat pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai signifikansi to tell. Jika kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Untuk tabel yang nomor 3, untuk melihat signifikansinya, kalian lihat saja ke pojok sebelah sini. Signifikansi to tell-nya adalah 0,000. Otomatis kurang dari 0,05. Maka hasilnya adalah terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Jadi intinya perlakuan yang kalian berikan setelah pretest itu pada post testnya bisa terlihat, yaitu dengan signifikansinya kurang dari 0,05 maka terdapat sebuah pengaruh dari perlakuan yang telah dilakukan. Kalian bisa melihat perbedaan perlakuannya itu dari nilai min 8448 dikurang 66,52 itu hasilnya minus 17,96. Angka minus ini kalian abaikan saja. Jadi minus ini bisa dianggap sebagai positif. Jadi perbedaan rata-ratanya ialah 17,96. Yang kalian perhatikan adalah terkadang ada perbedaan min. Misalnya ada suatu kasus gitu, perbedaan min antara pretest dan post test dan mengalami peningkatan, tetapi itu belum tentu hasilnya itu memiliki pengaruh, karena untuk mengujinya, untuk melihatnya itu bukan dari nilai minnya tetapi dari nilai signifikansinya. Kadang ada beberapa kasus seperti itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah signifikansi to tell-nya, bukan selisih nilai minnya. Itu kalau melihat dari minnya di sini memang ada peningkatan, tetapi hasilnya belum tentu nilai signifikansinya itu menunjukkan adanya pengaruh. Bisa saja signifikansinya di sini malah lebih dari 0,05 sehingga
meskipun ada peningkatan nilai rata-rata ataupun nilai min, tetapi tidak memiliki pengaruh. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah nilai signifikansinya, bukan peningkatan dari nilai minnya gitu. Karena dasar pengambilan keputusannya itu diambil dari nilai signifikansi total. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan tabel Pirate Sample T-Test, nilai signifikansi total 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Maksudnya adalah pretest dan posttest. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan yang telah saya pelajari mengenai validitas dan reliabilitas dan Pirate Sample T-Test, data, post-test, dan pre-test. Maka jika ada kesalahan, saya mohon maaf, beribu maaf karena saya memang masih belajar perdana. Maka saya mohon maaf, beribu maaf dengan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.